Halo teman-teman, kembali dengan video kami Teknik Sipil Universitas Nusa Lontar. Kami di sini akan membahas tentang mekanika rekayasa. Sebelum masuk dalam pembahasannya, kami akan memperkenalkan nama. Saya Yosafat Imnul Mako, Prodi Teknik Sipil Fakultas Sains dan Teknologi dengan NIM 2305100001. Saya Anjali Agustina Manuain, Prodi Teknik Sipil Fakultas Sains dan Teknologi dengan NIM 23051002. Saya Netricia Beda, Prodi Teknik Sipil Fakultas Sains dan Teknologi dengan NIM 23051005. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan balok pada bangunan rumah. Diketahui sebuah portal sebagai berikut. Di sini panjang keseluruhannya adalah 7,5. Yang dari titik E ke B, A, B dengan CD. Di sini ada 3 ton yang di titik E dan mempunyai sendi, dan ada 5 tumpuan di sini ya guys, ya teman-teman. Dan di sebelah kanannya ada key sama dengan 2 ton per meter. Di sini kita menggunakan ada MBA, momen MBA dan MBC 2 EI sama dengan momen CD, momen CD juga tingginya 4 meter dan menggunakan EI. EI di sini adalah elastis inersia. Di sini dari panjang E ke B sebesar 1,5 meter, dan dari titik B ke titik C panjangnya 3 meter dan 3 meter. Di sini soalnya yang pertama hitung reaksi perletakan, yang kedua gambarkan bidang momen, yang ketiga gambarkan bidang gaya lintang. Di sini kita masuk dalam hitung momen primer. Yang pertama momen AB sama dengan min 11 dibagi dengan 192 dikali dengan Q dikali dengan L2 pangkat 2. Berikut di sini kita menghasilkan. Di sini kita hanya tulis di momen ya. Kita masuk ke momen BA 11 dibagi dengan 192 dikali dengan Q dikali dengan L2. Berikutnya momen BC 5 dibagi dengan 192 dikali dengan Q dikali dengan L pangkat 2 yang sama dengan 5 dibagi dengan 192 dikali dengan 2 Q-nya 2 ton, dan panjang keseluruhan dari B dan ke C itu 6 meter. Jadi kita meter kuadrat 2 sama dengan 5 kali 2 dibagi dengan 36 dari 6 kali 6 tadi 6 pangkat 2 dibagi dengan 192 menghasilkan momen C ke B adalah min 11 dikali dengan 2 dikali dengan L pangkat 2 Q dikali L pangkat 2 sama dengan 11 kali 2 kali 6 11 dikali dengan 2 Q dikali dengan 6 pangkat 2 dibagi dengan 192. Kita masuk ke titik B, sebelum kita masuk ke titiknya kita menjelaskan kenapa tidak ada momen BA. Momen BA dan momen CB sama dengan 0 karena tidak ada gaya luar yang bekerja dibantu di batang AB dan CD. Titik A dan D merupakan sendi sehingga momen titik tersebut sama dengan 0. Kita masuk ke titik B. Titik B atau kekakuan BA 3 EI 3 elastis inersia dibagi dengan L sama dengan 3 dikali 1 sama dengan 3 dikali 1 dibagi dengan 4 sama dengan 0,75. Yang berikut kekakuan BC 4 EI elastis inersia dibagi dengan L sama dengan 4 kali 2 diper dengan 8 menghasilkan 1,33. Yang berikut di sini diameter BA 0,75 dibagi dengan 0,75 ditambah dengan 1,33 tadi yang hasil dari titik kekakuan AB dan
kekakuan BA dan kekakuan BC, lipar dengan 0,75 juga, ditambah dengan 1,3 menghasilkan 0,360. Yang berikut, diameter BC 1,33 dibagi dengan 0,75 ditambah dengan 1,33 menghasilkan 0,64. Di sini kita akan menambahkannya, jadi 0,36 ditambahkan 0,640 menghasilkan 1. Jadi harus nilainya 1 ya. Berikut di sini kita akan menghitung angka kekakuan, mendistribusikan momen titik B dan C. Yang berikut, ujung jauh sendi sama dengan kekakuan K sama dengan 3EI di per L yang berikutnya, ujung jauh jepit kekakuan sama dengan 4EI per L. Baik, yang berikut kita akan menghitung titik C. Tadi kita menghitung titik C. Kekakuan CB sama dengan 4EI dibagi dengan L sama dengan 4 dikali dengan 2 dibagi dengan 6 sama dengan 1,33. Yang berikut kekakuan CD 3EI dibagi dengan L sama dengan 3 kali 1 per 1 sama dengan 0,75. Berikut diameter CB 1,33 dibagi dengan 1,33 ditambah 0,75 menghasilkan 0,640. Di sini kami juga mendapatkan diameter CD 1,33 dibagi dengan per 1,33 tambah 0,75 menghasilkan 0,36. Jadi dari tadi 0,640 ditambah dengan 0,360 menghasilkan 1. Jadi tadi ke titik B dengan titik C sama dengan 1 ya. Baik, kami akan masuk ke dalam tabel distribusinya. Tabel distribusi di sini kita menggunakan titik tumpul B dan C saja. Di sini ada batang BE, BA, BC, CB dengan CD. Di sini masuk AD, batang BE menghasilkan 0. Di batang BA 0,360 sama juga 0,640. Di sebelahnya CB 0,640 juga, CD-nya 0,360. Momennya min 4,500 di batang BA 0,000, batang BC 1,875, batang CB min 4,125, batang CD masih ke 0. Ini didapatkan dari kita menjumlahkan hasil yang di atas ya teman-teman. Baik, kita lanjut. Di batang BE 0,000 dapatkan dari dikalikan dengan 0 di atas. Berikut batang BA 0,94 dikali dengan 0,360 dibagi dengan ditambah dengan begitu menghasilkan 0,94. Yang berikut di sini kami akan batang BC 1,680 dijumlahkan dari 1,875 ditambah 0,15 menghasilkan, baru dibagi dengan 2 menghasilkan 1,680. Yang berikut 0,840 didapatkan dari min 4,125 dibagi dengan 0,640. Yang berikut 0,000 itu di batang CD. Titik-titiknya kita jumlahkan, ada titik putus-putus itu menunjukkan di situ ya teman-teman. Yang berikut di sini di batang BE 0,00 sama dengan di sebelahnya BA 0,378 didapatkan dari 0,378
didapatkan dari 0,378 didapatkan dari 1,51 yang di sebelah tuh. Sabar, kita masuk ke batang BC ya. Dari batang BC nya 1,01, di batang CB 2,102. Kalau di batang CD tidak ada karena dia titik putus ya teman-teman. Jadi kita kembali dari 0,378 didapatkan dari 1,051 dikalikan dengan 0,360 dikurang 1 menghasilkan 0,378. Yang berikut kita akan mencari yang berikut. Dari kenapa mendapatkan 1,51 tadi, dari hasil dari 2,102 dibagikan dengan 2 menghasilkan 1,051. Oke, kita melanjutkannya di sini. Dan kenapa dapat di situ di batang CB dapatkan 2,102 didapatkan dari 0,840 yang tadi di atas, 0,40 yang di batang CB ditambahkan dengan 4,125 ditambahkan 0,640 dikurang 1 menghasilkan 2,102. Yang berikut pun tadi yang bisa mendapatkan di batang BC 1,680 didapatkan dari 4,5 yang tadi BE nya ditambahkan dengan 0 ditambahkan dengan 1,875 dikalikan dengan 0,680 dikali 1 sama dengan 1,680. Berikut di sini kita akan menjumlahkan di mana 0,81 0,108 dan 0, itu di batang BC. Dan kalau 0,215 didapatkan dari jumlah tadi 0,366 dibagi dengan dikurang dengan 0,64 menghasilkan 0,2115. Begitupun seterusnya kita jumlahkan dari bawah ke atas menghasilkan saya. Jadi kita mendapatkan di mohon ujungnya paling BE min 4,5 atau 4,500. Kalau mohon ujungnya dari batang BA 0,523. Yang berikut batang BC 3,977. Kalau batang CB min 1,317. Kalau batang CD 1,317. Berikut kami akan masuk dalam kontrol momen. Di sini kontrol momen titik B, momen BC tadi min 4,5 ton meter, momen BA 0,523 ton meter, momen BC 3,977 ton meter. Sigma momen B sama dengan 0, min 4,5 ditambah dengan 0,53 tambah 3,077 menghasilkan 0. Berikut tadi itu titik B, kita masuk titik C. Momen CB sama dengan min 1,317 ton meter. Yang berikut momen CD 1,317 ton meter. Di sini kita akan melihat gambar. Pada gambar ini di sini dari E ke B itu panjangnya 4,5 dan titik B itu 3,977 dan titik C 1,377. Jadi gambar di sini nih kita ada menggunakan 5 tumpuan ya teman-teman. Oke, baik, kita akan masuk dalam free body diagram. Di sini 3 ton yang tadi kita soalnya menghasilkan 4,5. Dari hasil tadi 2,5 dikali 1,5 dibagi 6 sama dengan 1,5. Jadi atasnya 3,977. Jadi menghasilkan
ke atasnya. Kenapa bisa menghasilkan itu? Karena 4,943 itu dibagikan dengan 3 ton tadi. Jadi dia arahnya ke atas, jadi menghasilkan begitu. Kalau dari itu yang momen titik E. Kalau dari titik B di sini menghasilkan 4,5 dibagi dengan 3 tadi 4,057. Yang berikut di sini ada titik B ke C 3,977 dibagi 6 menghasilkan 0,663 dan sama juga 0,663. Berikutnya di sini 0, tadi 0,523 ini dari titik cantilevernya ya teman-teman. Di sini dia menghadap ke atas juga. Tapi sebelum masuk itu tadi yang arah berlawanan ke bawah 4,943 juga karena disesuaikan dengan titik E ke B. Berikut juga dengan 0,523 dibagi dengan 4 menghasilkan 0,131 dan begitu pun juga di sebelah titiknya 1,317 dibagi dengan 4 menghasilkan 0,329. Kalau titik di paling bawah kita masuk ke berikutnya. Berikutnya di sini ada 1,317 dibagikan menghasilkan 0,2220. Begitupun juga di sebelahnya titik C-nya 1,3377 dibagi dengan 6 0,220 karena dia berlawan arah, jadi ada satu min, ada satu positif. Yang berikut ada 1,943 dia mengarah ke atas menghasilkan yang kalau dari titik B ke C itu ada yang pertama 1,943 di sebelahnya 4,057. Kalau dari titik E ke B yang pertama 4,9443 dan 4,057. Di sini dari titik tadi itu memang ada key dan dua ton yang cocok oleh teman-teman. Kita masuk dengan reaksi tumpuan. Reaksi tumpuannya A sama dengan 4,943 ton, D-nya 4,057 ton. Kalau kontur sigma sama dengan 0. Di sini kita 3 ditambahkan 2 kali 3 sama dengan 9. Jadi 4,943 ditambah dengan 4,057 menghasilkan 9. Jadi 9 sama dengan 9 sama dengan 0. Oke, kita masuk di gambar bidang M dan D. Di sini pada gambar di atas sesuai dengan gambar yang tadi 3 ton, jadi tadi panjang KEB itu 4,5 sama di sebelahnya B-nya 3,977 dengan di C-nya 1,317 dan di bawahnya tumpuannya 0,523 dan di sebelahnya dari C 1,317. Baik, kita akan masuk dalam bidang M. Bidang M yang di sini kita menggunakan bidang parabola ke bawah, dia menghadap bawah. Jadi di sini ada panjang dari E ke B itu 0,523 sesuai dengan atasnya mendapatkan 4,5. Dan kemudian dari titik potong dari B-nya adalah dari B ke titik potongnya adalah sebesar 3,977. Kalau yang dari C titiknya 1,317 itu adalah bidang momen. Yang berikutnya ini bidang lintang atau bidang D. Yang keluarnya tadi di atas 4,5 tapi di sini 1,943. Jadi sini kita menggunakan bukan parabola tapi ini melintang ya teman-teman. Di sini 3 ton jadi 1,943 yang di positif dari tadi itu minnya 1,943 dan di sini kalau positifnya yang titik memotongnya 0,131 dan titik potong yang ke sebelahnya 4,057 yang tadi dan itu minnya kalau yang
plusnya 0,329 dari bidang gaya lintang. Saya akan menjelaskan cara mengerjakan tugas dengan metode Clapeyron. Contoh soal, diketahui suatu balok dibebani dengan beban terpusat dan beban merata seperti pada gambar di bawah ini. Pada gambar terdapat balok dengan panjang 8 meter. Pada balok AB memiliki beban terbagi merata sebesar 20 kN per meter dengan panjang 4 meter. Dan pada balok BC terdapat beban titik sebesar 100 kN dengan panjang 4 meter. Soalnya, hitunglah dan gambarkan bidang M dan D atau lintang yang terjadi pada balok tersebut dengan menggunakan metode Clapeyron. Penyelesaian: asumsi awal arah momen MB dan garis elastis balok dapat dilihat pada gambar berikut. Mungkin teman-teman bisa lihat besaran sudut dan arah momen sesuai perputaran arah jarum jam, dan garis elastis miring dengan lurus tepat pada tengah-tengah, beban merata dan beban titik, atau lebih tepatnya pada posisi tumpuan sendi roll di nodal atau perletakan B. Selanjutnya, sudut rotasi atau putar. Asumsi nilai EI sama dengan 1. EI di sini adalah E modulus elastis, sedangkan I adalah momen inersia. Diameter penampang BCBA sama dengan min, karena sesuai arah jarum jam maka min Q yaitu beban merata dikali L yaitu jarak, L di sini L pangkat 3 per 24 EI tambah momen B dikali jarak BA per 3 EI. Ini adalah rumus untuk gambar balok. Ini sesuai beban, jarak, dan tumpuan yang ada pada gambar. Kita lanjut, sama dengan min 20 kali 4 pangkat 3 per 24 EI ditambah momen B kali 4 per 3 EI. Hasilnya adalah sama dengan min 53,333 tambah 1,333 momen B. Selanjutnya, untuk diameter BC sama dengan P yaitu beban titik dikalikan dengan L pangkat 2 yaitu jarak per 16 EI dikurang MB kali jarak BC per 3 EI. Ini juga rumus. Sama dengan 100 kali 4 pangkat 2 per 16 EI kurang MB kali 4 per 3 EI sama dengan 100 kurang 1,333 MB. Untuk syarat kekontinunya, di titik B diameter BA sama dengan diameter BC. Maka min 53,333 tambah 1,333 MB sama dengan 100 kurang 1,333 MB. Selanjutnya pindah ruas untuk momen B sehingga semuanya menjadi positif, yaitu 1,333 MB tambah 1,333 MB sama dengan 100 tambah 53, 333. Hasilnya 2,666 MB tambah 153,333. Lalu kedua hasil dibagi maka hasil MB sama dengan 57,514 kN meter. Karena MB bernilai positif, maka asumsi awal arah momen sudah sesuai. Berikutnya, analisis free body. Kita gambar balok seperti gambar awal pada gambar awal. Selanjutnya kita gambar di bawahnya untuk kita pisahkan balok AB dan BC sesuai beban yang dipikul. Pada perletakan B, momen MB-nya positif yaitu 57,514 kN meter. Balok AB kita mulai pada perletakan A. Untuk reaksinya 20 kali 4 per 2 sama dengan 40 kN, yaitu 20 didapat dari beban merata sedangkan 4 didapat dari jarak, lalu dibagi dengan 2 sama dengan hasilnya 40 kN. Untuk momen B reaksinya juga sama 40 kN. Untuk arah anak panahnya ke atas. Selanjutnya anak panah berikut yaitu untuk reaksinya kedua momen MB yaitu momen MB 57,514
dibagi jarak yaitu 4 sama dengan 14,378 kN. Jika anak panah salah satunya naik, maka yang satunya turun sesuai perputaran arah jarum jam karena MB-nya positif, dan untuk hasil 25,622 kN didapat dari 40 kN dikurang 14,378 kN. Kenapa kurang? Karena arah panahnya berlawanan. Kalau untuk B hasilnya 54,378 kN karena anak panahnya searah makanya positif. Jadi 40 tambah 14,378 sama dengan 54,378 kN. Selanjutnya momen BC. Reaksinya 100, yaitu dari beban titik dibagi 2 sama dengan 50 kN. Anak panah kedua atau reaksinya yaitu momen MB 57,514 dibagi jarak yaitu 4 sama dengan 14,378 kN karena jarak BC 4 meter. Untuk hasil kedua reaksi di atas karena sesuai arah jarum jam, maka reaksi di momen B positif. Jadi 50 tambah 14,378 sama dengan 64,378 kN. Sebaliknya untuk momen C, yaitu 50 kurang 14,378 sama dengan 35,622 kN. Selanjutnya perhitungan momen balok AB. Pada balok AB kita ingin mencari momen maksimum yang terjadi di balok AB. Pada gambar, reaksi pada perletakan A dan B sudah diketahui. Untuk mencari momen maksimum, maka sama dengan reaksi AB X dikurang 1/2 X 1/2 Q X pangkat 2 sama dengan reaksi AB yaitu 25,622 X dikurang hasil yaitu 10X pangkat 2. 10 didapat dari 1/2 kali 20X pangkat 2. Selanjutnya, momen maksimum pada saat Dmax per Dx sama dengan 0. Dmax per Dx sama dengan Dmax 25,622 kurang 20 kali 20X sama dengan 0. Lalu dipindah ruas maka dibagi hasilnya 1,281 meter. Ini adalah momen maksimumnya. Berikutnya momen maksimum dikali balok AB adalah momen max sama dengan 25,622 kali momen maksimum yaitu 1,281 kurang 10 kali 1,281 pangkat 2 sama dengan 16,412 kN. Maka momen maksimum pada AB yaitu 16,412 kN. Selanjutnya pada balok BC. Pada gambar kita akan mencari momen X pada BC, maka sama dengan MX sama dengan reaksi BC X kurang momen BC sama dengan 64,378 X kurang 57,514. 64,378 adalah reaksi dari BC dan 57,514 adalah momen BC. Momen maksimum terjadi pada saat X sama dengan 2M atau 2 meter. Ini setengahnya dari jarak BC, maka momen maksimum sama dengan 64,378 kali 2 atau jarak kurang 57,514 sama dengan 71,242 kN. Ini adalah momen maksimum pada BC. Ini adalah momen max maksudnya, mohon maaf, pada BC. Yang terakhir adalah gambar bidang M atau momen dan lintang. Kita mulai pada bidang M. Kita gambar sesuai besar reaksi dan momen. Pada momen AB, kita gambar bentuknya, yaitu gambarnya parabolik ya, karena ini beban merata. Lalu di momen BC kita gambar segitiga, karena ini adalah beban titik.
Kita gambarkan sesuai nilainya. Di A kita dapat 16,412 kN meter. Ini positif. Lalu di momen B kita naik lebih besar momen A, yaitu kita dapat 57,514 kN meter. Dia negatif. Lalu kita tarik ke bawah untuk momen C, kita dapat 71,242 kN meter. Ini positif. Lalu pada balok AB, kita dapat momen max sebesar 1,281 meter. Selanjutnya, untuk bidang D, kita sesuaikan dengan reaksi AB dan BC pada free body. Pertama-tama, reaksi A naik 25,622 kN. Dia positif. Lalu B turun, kita dapat 54,378 kN. Ini besar ya, lebih besar dari A. Negatif. Ini adalah negatif. Setelah itu kita naik lagi sejajar dengan perletakan B. Kita dapat sebesar 64,378 kN positif. Lalu kita ke C, kita turun dan hasilnya 35,622 kN. Ini negatif. Karena ini bidang lintang, maka gambar pada beban merata berbentuk segitiga dan pada beban titik gambarnya berbentuk persegi. Saya akan menjelaskan contoh soal metode Crofts aplikasi pada balok menerus seperti pada gambar di bawah ini. Yaitu perletakan di A adalah sendi, perletakan di B adalah roll, dan perletakan di C adalah roll. Nah, di balok AB dia memiliki panjang bentang 5 meter dengan beban terbagi merata sebesar 2 ton per meter. Kemudian di balok BC ini memiliki beban P sebesar 8 ton per meter yang bekerja di tengah-tengah bentang balok BC. Nah, di sini diminta untuk hitung dan gambar bidang M dan D dengan metode Crofts. Lalu hitung pula reaksi peletakan struktur tersebut. Tahap yang pertama, kita menghitung atau mencari momen primernya, yaitu mencari momen primernya terlebih dahulu dengan akibat dua pembebanan. Nah, yang pertama akibat pembebanan terbagi merata untuk balok BA, dan yang kedua beban titik akibat balok BC. Di sini kita memperoleh setelah kita inputkan, misalkan di sini beban terbagi meratanya sebesar 1/8 KL pangkat 2, yaitu Q-nya 2 ton per meter untuk balok AB, kemudian L-nya 5 meter, sehingga kita mendapatkan hasilnya dari persamaan ini sebesar 6,25 ton per meter. Kemudian untuk balok BC, kita membutuhkan data P, yaitu P-nya sebesar 8 ton, kemudian A-nya adalah 3. Kemudian panjang total balok BC ini adalah 6 meter. Nah, setelah kita inputkan ke dalam persamaan ini, kita akan mendapatkan nilai sebesar 9 ton meter. Lalu kita mencari nilai kekakuan balok. Untuk nilai kekakuan baloknya, di sini ada strukturnya, yaitu bahwa di balok AB ini strukturnya jepit sendi, dan di BC juga jepit sendi, sehingga nilai kekakuannya 3/5 dari nilai EI per L. Nah, untuk variabel L kita inputkan, sehingga di sini masing-masing kekakuan balok BA dan balok BC kita dapatkan nilai sebesar 0,6 dan 0,5 untuk balok BC. Selanjutnya kita akan menghitung faktor distribusi balok. Faktor distribusi balok ini kita ketahui bahwa nilai kekakuan dari balok BA sendiri lalu dibagi dengan nilai kekakuan balok BA ditambah dengan kekakuan balok BC. Nah, di sini kita akan mendapatkan nilai 0,545. Selanjutnya kita hitung faktor kekakuan balok BC, yaitu kekakuan balok BC dibagi dengan kekakuan balok BA lalu ditambah dengan kekakuan balok BC, akan dihasilkan nilai 0,455.
Nah, dari sini kita akan mengetahui nilai kekakuan yang merangkak di nodal B. Kemudian kita mencari nilai distribusi dengan membuat tabel distribusi untuk mempermudah kita dalam perhitungan. Untuk titik kumpul, di sini kita punya 3 nodal, yaitu ada nodal A, B, dan nodal C. Nah, selanjutnya ini kita dapatkan bahwa faktor distribusinya untuk A, balok AB tidak ada. Jadi kita strap. Kemudian balok CB juga tidak ada, maka kita strap juga. Kemudian dari BA nilainya 0,545. Kita isikan kemudian di nilai BC 0,455. Kita isikan. Nah, selanjutnya momen primer yang sudah kita ketahui sebelumnya itu kita masukkan ke dalam. Untuk balok AB tidak ada, maka kita strap, dan balok CB-nya juga tidak ada, maka kita strap juga. Nah, untuk balok BA momen primernya yang kita hitung sebelumnya bahwa balok BA ini adalah 6,25. Kemudian balok BC ini yang sudah kita hitung tadi hasilnya 9 ton meter. Selanjutnya kita akan menghitung momen distribusi. Di sini itu merupakan momen distribusi BA merupakan min faktor BA dikalikan dengan momen primer dari BA ditambah dengan momen primer BC, sehingga kita menghasilkan 1,499. Lalu kita masukkan ke dalam momen distribusi balok BA. Kemudian untuk momen distribusi balok BC, cara pengerjaannya juga sama. Selanjutnya kita menjumlahkan momen ujung. Untuk momen yang bekerja di balok AB tidak ada, maka momen ujungnya sama dengan 0. Kemudian momen yang merangkak di balok BA ini kita jumlahkan antara momen primer dan momen distribusi, jadi nilai sebesar 7,749, yaitu dari 6,25 ditambah 1,499 sehingga dapat 7,749. Begitu juga dengan momen balok BC, yaitu momen primer BC ditambah dengan momen distribusinya akan menghasilkan nilai sebesar min 7,749. Tahap selanjutnya kita menggambarkan free body diagram. Di sini ada momen yang merangkak, yaitu momen yang merangkak di nodal B balok BA sebesar 7,749. Berarti nilainya di sini balok BA karena hasil nilai dari tabelnya positif. Kemudian balok BC tadi hasilnya min 7,749, maka arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Untuk A dan C itu nilai momennya sama dengan 0. Berarti di sini tidak ada momen ujung yang bekerja di A dan B, C. Selanjutnya kita buat free body diagram. Di sini 2 kali 5 ini adalah reaksi yang diakibatkan beban luar berupa Q sebesar 2 ton per meter. Kemudian panjangnya 5 meter. Nah, ini adalah persamaannya setengah Q kali L, maka kita mendapatkan nilainya 4 ton. Untuk sisi nodal di A dan nodal di B, maka arahnya semua ke atas, jadi reaksi akibat beban Q tadi arah semua ke atas sebesar 5 ton. Kemudian ini ada momen yang bekerja, yaitu momen BA sebesar 7,745. Untuk momen yang searah jarum jam seperti ini, maka reaksi yang terjadi pada peletakan yaitu di nodal I-nya
dia arah ke bawah, kemudian di nodal J-nya ke atas. Ini akibat momen yang searah dengan jarum jam. Maka reaksinya seperti ini. Berapa nilainya? Yaitu adalah momennya dibagi dengan L, yaitu 5. Maka hasilnya 1,549. Berikutnya, ini juga untuk beban titik, itu adalah momennya sebesar 7,749 dibagi dengan L, yaitu 5. Maka hasilnya 1,549. Berikutnya, ini juga untuk beban titik di nodal B dan C. Di nodal ini ada reaksi, arahnya ke atas, dan karena bebannya ke bawah sebesar 8 ton, berarti P per setengah L, yaitu 8/3, hasilnya 2,666. Kemudian ini nilainya akibat adanya momen yang merangkak di balok BC yang arahnya berlawanan arah jarum jam. Jadi nodal I-nya yang ke arah atas dan nodal J-nya yang ke arah bawah. Nah, besaran yang sama seperti tadi, yaitu fungsi momen dibagi dengan L, yaitu 7,749 dibagi bentangnya 6, yaitu diperoleh sebesar 1,291 ton. Lalu di sini kita akan mencari gaya yang bekerja secara total itu berapa. Nah, di sini kita tinggal menjumlahkan. Jadi di sini 2,45 itu diperoleh dari 4 ton dikurang dengan 1,549 ton. Kenapa kurang? Karena arah gayanya berlawanan. Kemudian nodal B ini arahnya ke atas. Kemudian nodal B ini arahnya ke atas semuanya. Jadi 4 ton ditambah 1,549 sama dengan 5,549. Begitu juga untuk nodal B searah, maka 2,666 ditambah 1,291 sehingga dapat 3,5957. Kalau untuk nodal C-nya arahnya berlawanan, jadi 2,666 dikurang 1,291 sehingga hasilnya 1,375. Selanjutnya kita gambarkan diagram SFD. Ini berdasarkan free body diagram. Tadi untuk nodal A nilainya 2,451, lalu kita taruh. Ini arahnya ke atas, yaitu 2,451. Kemudian di nodal B sebesar 5,549. Lalu kita garis ke bawah karena dia bebannya terbagi merata, dan untuk balok BC naik ke atas sebesar 3,957. Lalu garis ke kanan karena di sini beban titik sebesar 8 ton. Lalu ke arah bawah. Nah, di sini ke nodal C yaitu min 4,043. Ini didapat dari momen maksimum balok BC. Lalu gambar bidang momen yaitu pas di bawah potongan momen X itu sebesar 1,500. Kemudian momen yang merangkak di nodal B adalah 7,749. Lalu kita gambar kurvanya yaitu berbentuk parabolik. Karena bebannya adalah terbagi merata, selanjutnya kita garis linear ke bawah pas di titik yaitu nilainya 4,12 dari DC
CB. Lalu yang di potongan momen X itu kita isi 1,225. Ini didapat dari momen maksimum balok AB.